Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia merupakan lembaga nirlaba yang didirikan oleh komika Panji Pragiwaksono. Pita Kuning resmi berdiri sebagai yayasan pada tahun 2007 dan mulai mendukung anak-anak pejuang kanker di Pulau Dewata sejak tahun 2021. Pita Kuning menjadi pelopor pendampingan psikososial kepada anak-anak pejuang kanker yang mendera lebih dari 16.000 anak-anak Indonesia. Sasaran dukungan Pita Kuning ditujukan kepada anak-anak pejuang kanker dari keluarga prasejahtera. Ketua Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia, Raka Eka Pramudito, waktu dijumpai di daerah Kerobokan, Kota Utara Bandung, mengatakan mulai mendukung anak-anak pejuang kanker ini di Bali memang sejak tahun 2021 dan total sudah ada 15 anak yang diberikan pendampingan dan juga pendanaan. Karena pada faktanya kanker pada anak di wilayah Bali itu cukup masif ya, banyak sekali. Tapi memang di Pita Kuning karena bentuk bantuannya adalah membership, kami memberikan bantuan dengan assessment terlebih dahulu. Jadi tim pekerja sosial di lapangan akan melakukan assessment dengan berbagai macam kriteria yang memang ditetapkan. Sehingga pada akhirnya keluarga-keluarga yang terdampingi oleh Pita Kuning memang mereka yang dirasa cocok dan pas, karena sifatnya kan membership nih. Jadi keluarga ini akan diberikan bantuan dari hari pertama terdaftar di Pita Kuning sampai 3 kemungkinan. Si anak dinyatakan sehat atau bebas dari kanker, si anak berumur maksimal 18 tahun, atau si anak meninggal dunia. Nah, anak kami nih kebetulan yang paling muda nasional itu ada di Bali, namanya Saka, gabung di Pita Kuning umur 10 bulan, sekarang udah umur 3 tahun. Nah, kalau sampai 18 tahun dia masih berjuang kankernya, semua bentuk-bentuk bantuan yang ada di kontrak bantuan orang tua dan anak itu akan kami terus suntikan. Para pekerja sosial profesional ini juga berperan sebagai pendampingan psikososial kepada anak-anak pejuang kanker. Dikabarkan Pita Kuning bahkan kehilangan beberapa pekerja sosial karena depresi dan bahkan meninggal dunia lantaran anak yang mereka dampingi berpulang. Kriteria dasar menjadi member Pita Kuning adalah anak dengan kanker berusia tidak lebih dari 18 tahun dan memperhatikan rekam medis. Kemudian berasal dari keluarga tidak mampu yang ditandai surat keterangan resmi dari Klian Banjardinas dan terdaftar BPJS Kesehatan minimal kelas 3. Kalau di Pita Kuning intinya adalah dimungkinkan untuk mereka melakukan perawatan ke rumah sakit murah. Karena kan perawatan terpusat di rumah sakit murah atau rumah sakit Sanglah. Jadi ketika masih bisa diakses dan masih layak dengan transportasi online, itu kami bisa cover. Nah, di Bali kendalanya adalah banyak keluarga yang berada di luar jangkauan itu. Misalnya ada di Singaraja, ada di Negara, di Buleleng, itu kan terlalu jauh gitu, dan itu tidak dimungkinkan pada akhirnya kami bisa melakukan perawatan ke sana, karena perawatan kanker pada anak itu mereka pasti intens ke rumah sakit. Sejak masuk ke Bali pada tahun 2021 silam, Pita Kuning kini memiliki 5 member dari belasan member yang sempat didukung. Ungkap Raka juga penurunan jumlah member ini lantaran member sudah tidak kuat lagi bertarung dengan penyakit neoplasma ganas ini. Meski begitu, Pita Kuning membuka ruang untuk menambah dukungan mereka kepada anak-anak pejuang kanker lainnya di Bali dan berharap ada dukungan lebih pemerintah terhadap anak-anak dengan kanker dari keluarga prasejahtera. Sementara salah satu bentuk pendampingan psikososial adalah kemasan kegiatan yang rekreatif dan edukatif pada Minggu 10 Desember pagi di Keluarga Kopi dan juga ruang kolaborasi Jalan Raya Canggu, Kerobokan, Kecamatan Kota Utara Bandung. 5 keluarga dengan anak pejuang kanker diajak piknik edukatif, sebuah istilah yang dipakai Pita Kuning untuk kegiatan rekreasi, belajar, dan juga bermain. Program rutin yang sebenarnya memang setiap tahun setidaknya 1 kali untuk kami mengajak anak-anak beserta keluarga berlibur, bermain, sehingga kebahagiaan dan imunitas anak-anak itu juga naik. Anak-anak yang bermain dengan Wildlife Bali diajak belajar melukis di atas medium cangkir, kemudian ditutup dengan menonton film, animasi, komedi, atau musikal Netflix. Di saat bersamaan, orang tua menuju ke ruangan terpisah untuk bertemu psikolog. Kata salah satu orang tua, Niketut Santi Kumara, yang anaknya didiagnosis menderita kanker pada tahun 2020, para orang tua diajak untuk mencurahkan emosi melalui aktivitas menggambar. Hari ini saya berterima kasih kepada Yayasan Pita Kuning karena sudah diundang ke sini. Kami jadi sangat merasa senang dan bahagia bisa bermain
anak kami juga dengan diadakan kegiatan seperti ini dia merasa sangat senang dan antusias sekali. Setelah selesai bermain dan konseling, anak-anak lantas diboyong berkreasi ke Trans Studio Mall Bali. Mereka diajak mencoba wahana bermain di pusat perbelanjaan dan juga rekreasi ini. Dijelaskan Dr. Theodora Incang Winedar, dokter yang bersiaga untuk kesehatan anak-anak saat acara kegiatan rekreatif ini sangat penting bagi anak-anak pejuang kanker. Sebab dengan berkumpul bersama teman seperjuangan, mereka tidak akan merasa sendiri. Dampak positif dari kegiatan outdoor semacam ini ya memang lebih ke psikologis anak ya. Jadi mungkin mereka merasa bahwa sakit itu mungkin membatasi mereka dari lingkungan gitu. Nah, dengan adanya kegiatan seperti ini juga membantu anak-anak ini untuk bisa bisa layaknya seperti anak-anak biasa gitu. Jadi mereka jadi tidak merasa sakit. Mereka ada teman-teman yang mungkin mengalami hal yang sama gitu loh. Jadi lebih ke dampak psikologis sih. Jadi ya bagus, kegiatan ini memang bagus untuk membantu psikologis anak sehingga anak itu tidak merasa sendiri ya istilahnya. Yuk, subscribe akun YouTube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.